Candi Belahan, sumber Tete. Candi Belahan merupakan salah satu situs sejarah yang diperkirakan berasal dari masa Pusindok atau sekitar abad ke-10 Masehi. Lokasi Candi Belahan terletak di Dusun Belahan Jowo Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Candi Belahan juga disebut sebagai Candi Petirtan, pemandian. Jenis petirtan ada 3 macam, yaitu petirtan alami, petirtan sumber air alami yang mendapat tambahan secara artifisial, dan petirtan sepenuhnya buatan. Berdasarkan pengelompokan tersebut, Candi Belahan tergolong sebagai jenis petirtan sumber air alami yang mendapat tambahan secara artifisial buatan. Air yang mengaliri pada Candi Belahan berasal dari air alami dari lereng Gunung Penanggungan yang kemudian ditambahi dengan bangunan candi seperti yang dapat kita saksikan hingga kini. Selain keindahan visualisasi dua arca pada relung Candi Belahan, di sekitar kompleks Candi Belahan terdapat situs sejarah yang mungkin sering dilewatkan oleh pengunjung ketika berada di Candi Belahan. Tepat di halaman area Candi Belahan, di atas sebuah batu terdapat sebuah lingga dan batu pipih. Seperti pada umumnya, keberadaan lingga selalu dikaitkan dengan konsepsi pemujaan kepada Dewa Siwa. Keberadaan lingga tersebut bersebelahan dengan batu pipih yang oleh sebagian orang menyebutnya sebagai batu prasasti. Berisi tentang apakah prasasti tersebut? Prasasti Belahan, Sengkalan Candra Sinahut Kala. Para ahli mengidentifikasi pahatan relief pada batu pipih tersebut adalah jenis Candra Sengkala. Meminjam istilah dari Sudadi dalam bukunya Sengkalan Angka Tahun di balik ungkapan Jawa menjelaskan kronogram, sengkalan merupakan cara unik menyembunyikan angka tahun di balik sebuah ungkapan. Orang Jawa menyebut istilah kronogram dengan nama sengkalan atau Candra Sengkala. Sengkalan digunakan untuk mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa yang bersejarah. Peringatan tersebut dapat berupa kematian, perayaan, peresmian gedung atau monumen, bangunan bersejarah, berdirinya lembaga atau organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu sengkalan yang paling terkenal adalah Sirna Ilang Kertaning Bumi yang menunjukkan angka tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Sengkalan biasanya dituliskan pada gapura, dinding, atau lainnya. Selain dalam bentuk tulisan, sengkalan juga dapat berupa dekorasi 3 dimensi, berupa patung atau relief, atau 2 dimensi, gambar. Sengkalan dalam bentuk gambar atau relief disebut dengan sengkalan memet, kronogram rumit. Para ahli sejarah menafsirkan relief tersebut menampakkan wujud Dewa Kala, Batara Kala, dalam bentuk kepala dengan gigi bertaring dan kedua tangan yang tengah mencengkeram bulatan berlubang. Di bawah bulatan tersebut terdapat 2 sosok makhluk kahyangan, yaitu Dewa Surya, Dewa Matahari, dan Dewi Candra, Dewi Bulan. Melalui visualisasi tersebut, ditafsirkan sebuah ungkapan Candra Sinahut Kala, bulan digigit kala. Pembacaan sengkalan tersebut dilakukan dengan mencari ungkapan yang tersimpan pada visualisasi dekoratif. Setiap ungkapan kata dalam kronogram atau sengkalan mewakili satu angka. Kata Candra memiliki angka 1, Sinahut memiliki angka 3 dan Kala memiliki angka 9. Pembacaan tahun sengkalan dilakukan dengan cara terbalik, sehingga dari ungkapan Candra Sinahut Kala ditemukan angka 931 Saka. Jika dikonversikan ke dalam sistem penanggalan Masehi memiliki angka tahun 1009 Masehi. Adapun peristiwa yang terjadi pada tahun 1009 Masehi yaitu siklus gerhana bulan yang terjadi di Jawa. Gerhana bulan yang terjadi pada tahun 1009 Masehi merupakan gerhana bulan total yang terjadi tanggal 7 Oktober yang puncak gerhananya terjadi pada saat terbenamnya bulan dan terbitnya matahari. Keberadaan prasasti yang berisi sengkalan, Candra Sinahut Kala, menandai terjadinya peristiwa gerhana bulan yang kemudian oleh masyarakat diabadikan dalam bentuk relief berupa Candra Sengkala. Cerita mitologi peristiwa gerhana, melalui Candra Sengkala yang ada di Candi Belahan,
menunjukkan bahwa masyarakat zaman dahulu telah mengenal fenomena gerhana. Namun, konsepsi yang diusung tentang fenomena gerhana tentu berbeda dengan masa kini. Orang-orang terdahulu, mbah-mbah kita, sering mengungkapkan bahwa gerhana bulan, Graono, adalah peristiwa di mana Bathara Kala memakan Dewi Chandra. Bathara Kala sering diibaratkan sebagai raksasa yang mengerikan. Dari keyakinan tersebut, kemudian timbul tradisi-tradisi unik yang menyertai peristiwa gerhana bulan seperti tradisi memukul lesung saat terjadi gerhana. Dalam cerita mitologi, peristiwa gerhana berasal dari cerita Bathara Kala yang hendak memakan Dewa Chandra bulan. Dalam kitab Adiparwa, diceritakan tentang peristiwa pengadukan samudera yang dilakukan oleh para dewa dan raksasa untuk mendapatkan tirta amerta, air keabadian. Dalam perebutan tersebut, ternyata yang mendapat tirta amerta adalah golongan raksasa. Namun, karena tidak ingin tirta amerta tersebut jatuh ke tangan yang salah, para dewa membuat siasat untuk merebut kembali tirta amerta dari golongan raksasa. Dewa Wisnu kemudian mengubah wujud menjadi perempuan yang cantik jelita untuk mengecoh para raksasa. Dewa Wisnu menggunakan senjata cakranya untuk melawan para raksasa hingga akhirnya menang dan mendapatkan tirta amerta kembali. Dewa Wisnu bersama dewa lainnya pun pergi ke Wisnuloka untuk menenggak tirta amerta. Ketika para dewa sudah meminum tirta amerta, mereka menjadi abadi. Namun, di tengah-tengah para dewa ternyata ada penyusup dari golongan raksasa yang telah mengubah wujudnya menjadi dewa. Berkat laporan dari Dewa Aditya dan Dewa Chandra, Dewa Wisnu pun akhirnya mengeluarkan senjata cakranya untuk memenggal kepala raksasa tersebut. Karena terlanjur menenggak tirta amerta yang masih sampai di tenggorokan, maka raksasa tidak sepenuhnya mati. Dari bagian tubuhnya, hanya bagian kepala saja yang masih hidup. Oleh karena itu raksasa atau kala biasanya identik dengan visualisasi berupa kepala tanpa badan dengan gigi bertaring. Kala yang masih menyimpan dendam kepada Dewa Aditya dan Chandra berujar jika dalam setiap kesempatan akan memakan Dewa Aditya dan Dewa Chandra. Kala yang memakan Dewa Aditya, perwujudan matahari, dan Dewa Chandra, perwujudan bulan, dianggap sebagai cerita mitologi dari peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekian informasinya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa lonceng dibunyikan biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Salam sejarah. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.